PT Dirgantara Indonesia. AA sama Aisyah mau keliling-keliling lihat gimana cara dibikinnya pesawat ya. Ini edutainment PT Dirgantara Indonesia. Mau lihat keseruannya? Untuk harga tiket masuknya itu 40.000 per orang dan anak-anak 3 tahun masih gratis. Untuk hari operasional hanya Sabtu Minggu dan hari libur dari jam 8 sampai jam 16. Untuk pemesanan tiket hanya secara online di IG DI Edutainment. Ini Bapak Ibu berkeliling-keliling PT Dirgantara Indonesia. Oh, tapi kedengeran yang belakang? Dengeran. Siap. Izin saya duduk di sini. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan bus yang kita naiki adalah namanya EduBus. Yang biasa DI Edutainment Bus. Nah, jadi ini adalah bus kepemilikan PT Dirgantara Indonesia. Nah, tadi Bapak Ibu lihat ada yang berwarna hijau. Itu adalah yang pertama dibuat di PT DI. Lalu ini versi keduanya. Jadi kita yang biru dan ini yang merah. Merah ini adalah versi keduanya. Gitu. Dan insya Allah doakan saja semoga kita bisa membuat yang ketiganya. Insya Allah. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah PT Dirgantara Indonesia. Nah, ini di mana PT DI ini didirikan pada tahun 1976. Dulu ini didirikan oleh Bapak Masda Nurtanio. Dulu itu namanya adalah Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Lalu karena menjadi komersil, akhirnya berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu pada zaman era Pak Habibie berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia sampai saat ini. Dan sekarang ini adalah direktur utamanya adalah Pak Gita Artariawan. Gitu. Nah, di mana kalau Bapak Ibu pengen tahu, PT DI ini luasnya kurang lebih 4.500 hektar. Jadi lumayan luas juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bayangkan semua karyawan dari pintu ini sampai ke paling belakang jalan kaki. Bisa terbayang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini adalah tiket masuk untuk para karyawan PT DI dan tamu undangan PT DI semuanya akan lewat sini semuanya, satu pintu. Nah, di mana di sebelah kiri Bapak Ibu bisa dilihat itu adalah namanya gedung disiplin. Gedung disiplin ini adalah tempat penerimaan material. Nah, namanya itu jenisnya aluminium alloy. Aluminium alloy ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Biasanya kalau yang tebal kita gunakan untuk menjadi komponen atau part pesawat. Nah, kalau yang tipis biasanya kita gunakan untuk luarnya skin pesawat atau interior dalam pesawat yang biasa kita injak itu pesawat itu biasanya. Nah, setelah itu akan dipotong-potong sesuai kebutuhan. Nah, setelah potong-potong akan masuk ke gedung DPM namanya. Nah, itu adalah gedung DPM. Tapi kita nggak bisa masuk ke sana karena nggak ada yang bekerja. Lihat sini. Jadi kita hanya melihat gedungnya aja. Di situ DPM ini adalah detail part manufacturing. Di sini atau duduknya. Memproses pembuatan komponen pesawat. Nah, ada yang menggunakan mesin forming, ada yang pakai metal forming, mesinnya besar, bisa 3 meter ke 2 meter, dan ada juga itu lihat kapal. Gitu. Dan selain itu juga kita membuat juga komposit untuk menghalang penghalang engine-nya. Gitu. Kita juga pakai komposit juga untuk selain dari aluminium alloy. Nah, setelah itu aluminium alloy akan masuk ke gedung surface treatment. Nah, sebelah ini, nah ini adalah pencurupan. Jadi ini tuh komponen pesawat itu yang sudah dibentuk dilapisi oleh cairan kimia untuk mencegah tidak terjadinya korosi atau kerusakan. Nah, setelah itu akan dicat dasar berstandar internasional berwarna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu melihat pesawat berwarna hijau, itu belum dicat, masih dasar.
biasanya masih ada tahap pengetesan. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, setelah komponen ini dicat kasar dan dicelupkan di cairan kimia, akan diintegrasikan di hangar hal namanya. Hangar untuk mengintegrasikan pesawat-pesawat, komponen pesawat menjadi pesawat ini dikerjakan menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama dikerjakan untuk buat basnya, lalu buat badan pesawatnya, lalu ekor pesawat. Nanti setelah semuanya dibikin 3 komponen itu akan disatu padukan menjadi gelombang pesawat. Nah, Bapak Ibu lihat ini masih belum komplit. Kalau yang ini sudah menjadi center puslasnya. Gitu. Nah, ini namanya di repack yang bentuk kecil yang kayak jerawat itu. Gitu. Itu namanya di repack. Jadi kita lihat pasar pabrik nah, pesawat. Itu pakai yang tipisnya buat aluminiumnya, buat interior dalamnya. Gitu. Masih juga hangar Pak. Di sini masih ada hangar Pak namanya final assembly line. Di mana di sini itu biasanya kita memasang harness atau kabel. Kalau biasanya kita nyebutnya harness, kalau mungkin kalau Bapak Ibu kabel atau engine dan landing gear. Nah, itu pesawat Bapak Ibu bisa dilihat. Itu adalah pesawat NC212. Ini pesawat yang dibuat ke 125. Rencana ini akan dikirim ke Filipina. Gitu. Jadi Pak itu pesawat dasar, cat dasarnya. Itu lagi dipasang kabel-kabelnya dan landing gear dan engine-nya. Nah, kalau yang ini adalah CN235. CN itu adalah kasar, Nusantara, 2 engine, kiri kanan, 35 penumpang. Nah, ini adalah milik PTDI yang putih ini. Biasanya kita sebut dinamakan flying test bed. Jadi untuk uji coba instrumen-instrumen yang baru di pesawat. Sebelum ditempel di pesawat yang hijau akan dites dulu, diuji coba di pesawat ini yang putih ini apakah berfungsi atau tidak. Kalau misalkan berfungsi baru ditempelkan di pesawat. Jadi lanjut teman-teman. Jadi sebelum kita menuju terbang, kita ada beberapa tahap pengetesan gitu. Jadi pesawat yang semuanya terbang di atas dan diproduksi di PTDI ini melewati beberapa tahap pengetesan. Jadi nggak sembarangan kita membuat pesawat langsung terbang, tidak, karena kita mengejar supaya atau nol kecelakaan. Baik, nanti Bapak Ibu bisa kita nanti berhenti di sana. Berhenti di sana nggak? Mau. Nah, nanti kita akan berhenti di sana sekitar 5 menit. Nanti di sini kita akan lihat berfoto dengan pesawat N250 pada zaman Pak Habibie. Ada SK80 yang pembaginya waktu terbang pertama. Dan ada pesawat pertama yang dibikin di PTDI CN235 Flying Test Bed. Nah, ada juga pesawat tanpa awak dan ada juga N219 kebanggaan PTDI Indonesia mampu dan bisa membuat Sedangkan tidak boleh melewati garis yang kuning. Penonton dan konsumen bisa dibukain dirgantaraan. Jika tidak ada intrik politik pada waktu itu, mungkin Indonesia merupakan salah satu negara pemain dalam industri pesawat di dunia. Sekarang kita mau lanjut ke Bandros lagi. Seneng nggak lihat pesawat? Terus. Adek. Baik, kita lanjut. Maaf Bapak beneran. Jadi kita akan lanjut. Ini juga kita lihat ada pesawat drone. Ini bisa terbang 24 jam. Ini yang adalah prototipenya. Dan kalau N219 ini itu masih bisa terbang pesawatnya. Dan kita sudah punya sertifikatnya. Gitu. Dan ini sudah terbang Kepulauan Riau dan Belitung. Sudah terbang di sana. Habib pas Soeharto ya bener? Kita lanjut, sebelumnya kita masuk ke tempat hangar auto service. Nah, di sini ini kebetulan lagi ada pesawat Philippine Air Force. Jadi silakan siapkan kameranya, siapa tahu mau mengabadikan. Di sini ada pesawat ke-119 yang dibikin PTDI. Gitu.
Jadi ini adalah pesawat Philippine Air Force. Jadi untuk PTDI ini kita lebih banyaknya ke versi militer. Jadi beberapa negara juga membuat pesawatnya untuk versi militer. Kalau kita banyaknya untuk versi militer. Jadi belum ada untuk itu pesawat sipil. Nah kebetulan ini ada servis, jadi kita itu kalau ada beli pesawat biasanya ada maintenance gitu beberapa tahun sekali, beberapa tahun, atau jam terbangnya sudah memenuhi. Ada CN235 milik TNI Angkatan Udara, dan yang ini adalah HD25M milik Kepresidenan, lagi di servis gitu. Lanjut Pak Teten. Nah mungkin tadi kita sudah lihat beberapa anak kita kerjasama dengan Airbus Helikopter. Ini ada pesawat H225M. Nah, pesawat A. Wow. Ini adalah H225M. Ini adalah abu-abu, ini adalah AS65M. Ini biasanya digunakan oleh Angkatan Laut. Dan ini juga kita sama yang menggunakan Basarnas. Itu sama. Dan ini anti kapal selam. Jadi Bapak Ibu lihat itu di bawahnya ada kayak speaker. Itu adalah untuk membalikkan sinyal terdeteksi untuk kapal selam. Jadi kita tidak akan terdeteksi oleh kapal selam gitu. Karena ini dipakai untuk AKS yang sudah diberi nama Nurtanio oleh Presiden Jokowi. Diberi nama Nurtanio. Dan ini juga adalah hangarnya N219. N219 ini punya hangar sendiri. Karena ini asli produk kita, buatan kita. Kita membuat 2 unit. Jadi ini 100% buatan PTDI, PT Dirgantara Indonesia, karya anak bangsa. Hanya engine dan landing gear yang dari luar negeri. Engine-nya dari Kanada, pakai Whitney, dan landing gear-nya dari Jerman. Jadi kita punya dan akan diintegrasikan di sini. Jadi semuanya akan diintegrasikan di sini. Jadi dari mulai belakang sampai dia maju ke depan untuk Bandara Musawiri untuk tesnya. Ini untuk pengembangannya kita akan membuat series rencananya 6 pesawat pertama. Nah, Bapak Ibu lihat sebelah kiri Bapak Ibu ini bukan untuk latihan Ninja Warrior ya. Takutnya berpikiran latihan Ninja Warrior, bukan. Ini akan nanti dipasang sayap kiri kanan. Nanti Bapak Ibu akan melihat dia digoyang-goyangkan di sayapnya diberi beban. Jadi dia digoyang-goyang ke atas ke bawah seperti sayap burung. Kita akan pesawatnya. Letak sayapnya, karena di atas itu kan akan ada angin badai atau apapun yang anginnya bisa lebih kecepatannya bisa tinggi. Jadi jalankan seperti itu. Jadi selama ini PTDI membuat pesawat ini tidak sembarangan membuat, tetapi ada beberapa tahap pengetesan yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat terbang ini. Jadi semuanya akan diuji coba dulu dan dites, karena kita mencegah supaya zero accident, itu yang mencegah. Karena kita tidak mau jadi korban juga untuk para pilot kita gitu. Nah di sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah namanya gedung GPT, Gedung Pusat Teknologi. Di sini cikal bakal pesawat didesain atau tempat digambarnya. Jadi kalau ada adik-adik yang hobi menggambar, teruskan hobi menggambarnya, siapa tahu bisa jadi produk-produk yang mengangkat nusa dan bangsa. Ini contohnya tempat bekerjanya orang-orang yang menggambar desain pesawat. Nah, siapa tahu adik-adik bisa bekerja di sini menjadi desainernya pesawat. Gitu. Siapa tahu anak yang bisa jadi pilotnya, jadi bagian dari kebanggaan Indonesia juga. Gitu. Jadi kita juga harus bangga bahwa Indonesia bisa membuat pesawat terbang. Dan ini adalah bagian ini adalah gedung training center. Jadi ini tempat diklat. Jadi untuk para karyawan di sini tempat training gitu. Jadi kita ini adakan pelatihan, perusahaan manajemen mengadakan pelatihan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang tiap tahun terus berkembang gitu. Jadi ada secara teknis dan non teknis gitu. Dan di sini juga ada training pilot juga kita menerima gitu. Nah nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam pesawat CN235. Di sini ada satu pesawat bekas Merpati Air. Nah Bapak Ibu bisa lihat. Pesawat helikopter jadi pada saat ini pun PT Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan industri pertahanan lainnya berupaya untuk mengembangkan sistem persediaan. Tuh, KFX, KF itu KF. Tuh, itu tuh.
Rudal ini adalah rudal yang ditujukan untuk bisa menghancurkan objek dengan bobot seberat. Iya no, buatan Manhunt nih. Rudal ini adalah rudal yang mampu untuk menghancurkan kapal-kapal perang yang berada di lautan. Rudal ini mampu untuk menjelajah jarak sejauh 140 km. Artinya rudal ini bisa ditembakkan dari Bandung dan akan sampai ke Jakarta bagian selatan. Amphibians, di mana pesawat N219 Amphibians ini merupakan sebuah media transportasi yang paling efektif, efisien, yaitu pesawat amfibi. Selanjutnya, Dirgantara Indonesia bersama dengan Korea Selatan mengembangkan pesawat jet tempur yang mengusung teknologi 4,5. Tuh, teknologi 4,5. Ini teknologi 4,5. Teknologi siluman. Oh, kalau mau naik nih tuh lewat situ tuh. Boleh. Tuh, itu tuh. Drone nih, drone. Itu drone. Bukan minion. Pesawat drone. Oh, ini di dalam pesawat Cenaa. Lagi di mana ini? Nah, dalam pesawat. Kasian. Awas ya, aku dulu masuk ya. Stop. Wih. Silakan duduk. Sebelah sini boleh Pak Pilot. Kapten. Yuk turun. Dah. Aisyah aku di depan pesawat. Hah? Aisyah sama A. Pokoknya orang-orang di bagian HRD, keuangan, direksi semuanya ada di sini. Dan fasilitas, pengamanan, dan para kadir, dan para direksi semuanya ada di sini. Nah di atas juga ada helipad. Kalau waktu zaman Pak Habibie, hanya beliau yang punya helikopter pribadi, parkirnya di atas di rooftop. Jadi ada helipad di atas. Pak Habibie itu kalau rapat, kalau Raja Jakarta Bandung akan pakai helikopter pribadi, karena beliau yang punya pribadi. Dan di atas ini ada satu lantai khusus untuk seperti rumahnya Pak Habibie. Sampai ada ruang keluarganya, ruang tamu, ruang tidurnya. Waktu mengerjakan N250 jarang pulang. Jadi kadang sampai malam dia jam 12 atau jam 2 bangun, dia akan melihat anak-anak anggota karyawan kedai yang lagi mengerjakan N250. Saking benar-benar cintanya ke N250. Jadi Pak Habibie itu istirahatnya, kata senior saya, itu hanya 3 jam. Bagi Pak Habibie itu 3 jam itu udah cukup. Bagi Pak Habibie, mungkin bagi kita mah 3 jam masih enak. Tapi jangan ya, kalau Pak Habibie enggak, 3 jam itu udah cukup bagi Pak Habibie. Nah itu saja informasi yang bisa berikan sampai sekarang. Ruangan Pak Habibie itu yang masuk ke KJDI dan bisa membuat pesawat terbang lebih bagus dari N219 sesuai teknologi yang ada nantinya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih sudah datang ke acara Edukawan Terkultur Pendidikan Provinsi. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Pak Datang. Makasih Pak Datang sudah mengadakan kita sampai ke dalam, karena kalau tidak ada Pak Datang kita nggak akan bisa nyampe sampai ke dalam dan bisa berkeliling di PT Dirgantara Indonesia. Dan saya juga, kita berdua juga ucapkan banyak maaf apabila maafkan kami bertiga apabila ada salah-salah kata dalam ucapan atau tindakan, karena manusia tidak luput dari rasa kesalahan. Dan saya mohon barangnya jangan sampai ada ketinggalan, biar kenangan aja.